Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani Pradi semua dalam program Kaltara Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk masyarakat Kalimantan Utara untuk menginformasikan mengenai kegiatan Pemprov Kaltara dan juga informasi terupdate lainnya. Berita pertama, Gubernur Kaltara Dr. Haji Irianto Lamri menyambut kedatangan Pangdam 6 Mula Warman di Bandara Internasional Juwata, Kota Tarakan, Rabu lalu. Majen TNI Heri Wiranto sebagai Pangdam baru datang bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana daerah 6 Mula Warman, Ibu Endang Heri Wiranto. Majen TNI Heri Wiranto menggantikan Pangdam sebelumnya yang dijabat oleh Majen TNI Subianto dan akan melaksanakan sederet kunjungan kerja di wilayah Komando Provinsi Kaltara. Gubernur meyakini Pangdam Majen TNI Heri Wiranto mampu ikut andil dalam mewujudkan masyarakat Kaltara, Kaltim dan Kalsel yang tentram, aman dan sejahtera. Gubernur juga berharap Kodam 6 Mula Warman bersama-sama jajaran Polri ikut mengamankan jalannya Pilkada serentak 2020 di Kaltara agar berjalan damai, aman dan demokratis. Berita selanjutnya, dalam rapat staf Kamis lalu, Gubernur Kaltara meminta kepada seluruh kepala biro dan OPD di lingkup Pemprov Kaltara untuk menyerahkan sesegera mungkin laporan progres berbagai kegiatan yang dilakukan selama ini. Laporan tersebut mengenai realisasi kegiatan di tiap biro maupun OPD, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban sementara waktu atas permanfaatan anggaran daerah terhadap lembaga terkait agar tidak lalai. Gubernur juga memerintahkan percepatan pembahasan nota pengantar dan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara RAPBD perubahan 2020. Selanjutnya, Gubernur juga membahas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam sisa bulan ini. Pemprov Kaltara akan segera merilis bantuan sosial tunai tahap 4 pada bulan ini. Penyalurannya akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan lainnya di 3 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Tanah Tidung, serta Kota Tarakan. Untuk Malinau, sejumlah kegiatan yang dihadiri Gubernur akan ditunda sementara waktu, lantaran masih tingginya penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Upacara peringatan HUT RI tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, bila pada umumnya pada momentum pengibaran tersebut diperlukan sebanyak 70 anggota Paskibra yang bertugas, namun tidak pada tahun ini karena hanya ada 6 personil Paskibra yang akan bertugas. Upacara kali ini akan dilakukan secara sederhana namun tetap khidmat. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, para pasukan pengibar bendera atau yang biasa dikenal dengan Paskibra tetap bersemangat melakukan simulasi pengibaran bendera di lapangan Agatis Tanjung Selor. Keenam anggota Paskibra tersebut diambil dari Purna Paskibraka pada tahun 2019 lalu, yaitu Rizky Dwi Marsilino, Jeremy Kumba, Raza Murfatan Hakim, Fami Nur Deska Runiawan, Junita, dan Maili Yesa Herlimas. Mereka semua sudah menjalani karantina dan latihan selama 4 hari ini, dan mereka memulai latihan intensif dari pukul 7 pagi hingga jam 17 sore di lapangan Agatis setiap harinya. Keenam anggota Paskibraka nantinya akan dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama akan bertugas pada saat upacara penaikan bendera pada 17 Agustus nanti. Tim kedua bertugas pada upacara penurunan bendera pada hari yang sama. Sebelumnya, pada Kamis siang mereka sudah mengikuti pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Kaltara dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia oleh Gubernur Kaltara Dr. Haji Irianto Lamri. Sebelum mengukuhkan Paskibraka Provinsi Kaltara, Gubernur dan keenam anggota Paskibraka Kaltara juga mengikuti prosesi pengukuhan Paskibraka Nasional oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Negara. Buket biasanya menjadi pilihan sebagai hadiah di acara ulang tahun, pernikahan, dan acara kelulusan. Ya, buket yang dahulu identik dengan bunga, namun kini sudah berkembang menjadi produk buket yang menarik lainnya. Buat yang pengen memberikan orang-orang terkasihnya buket di hari spesial, di sini bisa jadi pilihan.
Karena tidak hanya buket bunga, Dewi Sulistiowati, pemilik Sansan Buket yang berada di Jalan Salak Tanjung Selor, juga mengkreasikan buketnya ke dalam buket snack, balon, hingga hijab. Dewi mengaku buket snack dan balon cukup diminati karena bentuknya unik dan cocok sebagai hadiah ulang tahun. Rangkaian buket hasil karya Dewi bervariasi dan dibanderol mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp200.000. Ia juga melayani pemesanan dengan sistem made by order melalui Instagramnya di @sansantjs dan harganya akan disesuaikan dengan permintaan pembeli. Dalam proses pembuatan satu buket bunga, ia dapat menyelesaikannya 1 hari hingga 2 hari. Sedangkan buket snack dan hijab dapat diselesaikan hingga 3 hari, tergantung tingkat kerumitan model dan ukuran buket. Dewi mengaku bisnis buket ini cukup banyak permintaannya. Dalam sehari ia bisa menerima orderan sebanyak 5 hingga 10 pesanan. Bahkan untuk momen spesial seperti wisuda, Dewi bisa menerima lebih banyak orderan buket. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kaltara Sepekan setiap hari Sabtu di channel YouTube dan Instagram Humas Kaltara. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, dan komen akun media sosial Humas Kaltara. Dan untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-75, pemerintah mengajak kepada masyarakat semua untuk turut berpartisipasi secara virtual. Caranya yaitu dengan berdiri tegap dengan sikap sempurna pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak, yaitu pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, di mana artinya di Kaltara sendiri pada pukul 11:17. Ya, akhir kata, kami dan segenap tim Kaltara Sepekan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Maju, Bangga Buatan Indonesia.